Hey guys, welcome back to my channel. Oke, hari ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar di channel YouTubeku terkait tentang kuliah di Korea. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, ini dari Nara LS. Di Seoul National University untuk Fakultas Kedokteran Undergraduate ada nggak kak beasiswanya? Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan dari Elsa. Can you go to medical school at SNU and be doctor in Korea? Sayangnya untuk beasiswa untuk kedokteran itu nggak tersedia, baik itu kedokteran ataupun kedokteran gigi ataupun jurusan lainnya yang pendidikannya lebih 4 tahun tuh nggak disediain beasiswa. Karena gini, kalau misalnya kayak kedokteran dan kedokteran gigi tuh misalnya kita anggap di Indonesia ya, di Indonesia itu kan dan juga di negara lainnya itu untuk pendidikan kedokteran itu dibagi dua, preklinik dan klinik. Nah, kalau di Indonesia prekliniknya itu 3,5 tahun, terus kliniknya itu harus lanjut klinik lagi, kliniknya 2 tahun, jadi totalnya 5,5 tahun. Sementara kalau di Korea, setahu aku, kalau misalnya aku salah tolong dikoreksi di bawah ya, itu untuk prekliniknya Korea itu 4 tahun, sementara kliniknya itu sekitar 3 tahun, jadi totalnya 7 tahun. Jadi beasiswa tidak bisa mengcover untuk pendidikan yang lebih dari 4 tahun. Nah, sementara kedokteran maupun kedokteran gigi itu 7 tahun, jadi ya sayangnya nggak bisa. Tapi kalau untuk bayar sendiri atau dana pribadi, aku kurang tahu ya, mungkin bisa, tapi untuk jelasnya aku juga kurang begitu tahu. Nah, kalau untuk menjadi dokter di Korea itu tentu saja kalau misalnya kalian menempuh pendidikan di sini, tentu saja kalian bisa menjadi dokter di Korea. Tapi kalau kalian menempuh pendidikan di negara lain atau misalnya di Indonesia, maka harus ada seperti penyetaraan dulu untuk menjadi dokter di Korea. Jadi prosesnya itu cukup panjang lagi setelah kalian menjadi dokter di negara kalian atau di Indonesia. Itu harus ada penyetaraan lagi supaya bisa mendapatkan license untuk kerja di sini. Dan proses itu aku kurang terlalu paham ya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan, halo kak, mau tanya kalau kakak belajar training bahasa Korea dulu atau tidak sebelum S2 di sana berjalan, dan pengajaran di sana untuk S2 dalam bahasa Inggris atau Korea. Ini dari Eugene Levin. Oke, jadi karena aku beasiswanya itu bukan KGSP, jadi nggak ada program belajar bahasa Korea. Tapi setelah aku diterima di SNU, aku inisiatif sendiri untuk belajar basic Korea itu sekitar 4 bulanan di universitas asalku. Tapi kalau kalian KGSP misalnya ya, itu kalian diberikan program wajib 1 tahun itu untuk belajar bahasa Korea, dan itu didanai oleh beasiswa sepenuhnya. Jadi sebelum kalian mulai kuliah S2, untuk kalian dikasih training dulu belajar bahasa Korea. Dan apakah pengajarannya di sana dalam bahasa Inggris atau Korea? Dua-duanya. Jadi untuk mahasiswa internasional kita bisa bebas memilih mata kuliah yang dalam bahasa Inggris, dan mereka itu tersedia kok dalam bahasa Inggris. Tapi ada beberapa, seperti kasusku, ada beberapa mata kuliah yang wajib diikuti tapi bahasa pengantarnya itu bahasa Korea. Tapi nggak perlu takut karena materinya atau slide-nya itu dalam bahasa Inggris. Jadi ya memang berat sih karena kita harus mendengarkan dalam bahasa Korea sementara kita sendiri juga kurang paham. Tetapi kita harus belajar kembali sendiri itu lewat slide dan itu dalam bahasa Inggris. Jadi tenang aja sih. Tapi saranku, kalau kalian memang akan kuliah di sini, sebaiknya pilih semuanya yang dalam bahasa Inggris. Usahakan cari yang pengantarnya juga dalam bahasa Inggris. Dan pada saat kalian akan memilih mata kuliah tersebut pun akan dijelaskan bahwa apakah tersedia dalam bahasa Inggris atau Korea. Kemudian selanjutnya, kak, kalau kita dapat beasiswa, asrama dibayar sama beasiswa atau sama kita sendiri kak? Bantu jawab ya kak. Kalau untuk asrama itu kita biaya sendiri, tapi kan kalian dikasih beasiswa, jadi kalian harus
bijak-bijak mengatur keuangan kalian per bulannya. Jadi misalnya kalau asrama di sini kan, kalau di mana-mana itu asrama itu selalu lebih murah ketimbang tinggal di luar kampus, atau dalam artian sewa one room ataupun kosan gitu atau kontrak, itu pasti di mana-mana asrama jauh lebih murah. Jadi kalian harus bisa mengatur keuangan kalian, menyisihkan sebagian untuk membayar asrama dan sebagian untuk biaya hidup sehari-hari. Jadi di sini kalian perlu dan harus sangat wajib bisa bijaksana dalam mengatur keuangan kalian sendiri. Dan itu pun untuk berbagai beasiswa apapun, itu kalian harus memanage sendiri. Kalian punya keuangan untuk membayar asrama, baik itu LPDP ataupun KGSP ataupun beasiswa-beasiswa lainnya, itu kalian harus bisa mengatur keuangan kalian sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kakak ikut kuliah bahasa dulu. Aku ikut kuliah bahasa itu di semester 1. Jadi untuk di SNU itu kalau kita mengambil tesis itu kita wajib pernah mengikuti mata kuliah bahasa Korea. Kalau kita nggak pernah ngikutin, kita harus ngikut kayak tes, semacam tes gitu, kayak topik ya kalau nggak salah. Itu untuk membuktikan apakah kita pernah menempuh pendidikan ataupun bisa setidaknya tahu basic dalam bahasa Korea. Dan kuliahnya tuh asik kok, asik banget. Cuma sayangnya pas di aku kurang asik karena lagi corona, jadi semuanya serba online. Tapi andaikan nggak ada corona, itu kita di dalam kelas itu katanya betul-betul yang namanya itu kuliah yang have fun banget. Jadi iya, aku ikut kuliah dulu. Kemudian kak, apa bisa bawa ke sana sama ortu? Kalau untuk tinggal di asrama nggak bisa ya, karena asrama untuk kamu sendiri. Sepertinya di mana-mana juga gitu deh, kalau terkait asrama nggak bisa bawa orang tua, kecuali kalau kalian mau tinggal mungkin di luar dari asrama di one room atau apa ya, kalian bisa bawa orang tua kalian. Kemudian kak, biasanya belajar mengajar menggunakan bahasa apa? Udah dijawab tadi ya, bahasa Inggris dan bahasa Korea. Kemudian kak, aku mau tanya dong, aku interested untuk daftar ke professional graduate school di SNU. Itu bedanya apa ya kak sama graduate school? Yang aku paham terkait professional graduate school tuh, aku ambil contoh misalnya kedokteran gigi ya. Professional graduate school itu kalau aku baca-baca kurikulumnya itu sepertinya kayak koas gigi di Indonesia gitu. Dia pendidikan itu sama 3 tahun, sementara kalau jadi dia itu lebih banyak praktiknya ketimbang, namanya kan profesional, jadi dia lebih ke profesi. Kalau profesi itu lebih banyak praktiknya ketimbang teori, karena sebelumnya udah didapat di yang kayak tadi aku bilang ada preklinik dan klinik kan, di preklinik. Sementara kalau graduate school itu dia lebih ke teori dan research ketimbang ke praktiknya. Jadi itu yang aku paham ya, tapi kalau mau lebih jelasnya silahkan baca lagi di websitenya. Dan aku kurang tahu sih apakah kita bisa ngambil professional graduate school apa enggak, tapi setauku sih kayaknya graduate school aja yang bisa diambil sama kita. Kemudian butuh sertifikat, tapi kalau terkait itu yang mungkin ada yang tahu infonya terkait professional graduate school apakah bisa diambil oleh mahasiswa internasional, bisa sharing ya di komentar. Kemudian butuh sertifikat TOEFL atau IELTS nggak kak untuk requirement GSFS scholarship? Untuk scholarship apapun, bahkan bukan untuk scholarship pun, ketika kalian mendaftar di universitas di kota itu, kalian butuh dan wajib punya sertifikat kompetensi berbahasa Inggris, baik itu IELTS maupun TOEFL. Jadi sudah jelas pasti harus butuh. Jawabannya adalah butuh. Jadi siapkan memang ya dari sekarang, kalau kalian belum punya sertifikatnya, belajar memang dari sekarang terkait bagaimana cara
mulai belajar dari sekarang gimana caranya untuk dapat skor yang memenuhi syarat atau standar dari universitas tersebut. Kalian bisa cek di videoku tips dan trik belajar IELTS secara atau tidak. Oke. Kan dosen-dosen di sana kalau ngajar pakai bahasa Korea atau Inggris. Aku tadi udah jawab bahasa Korea dan bahasa Inggris nyampur. Tergantung sih, kalau mata kuliahnya dalam bahasa Korea ya dia full Korean. Kalau dalam bahasa Inggris ya kadang nyampur. Tapi kebanyakan sih Inggris. Kemudian, halo Kak, saya Ingrid, saya mau menanya apakah bisa linjur gitu kalau mau dapat beasiswa, misalnya aku teknik nih, pengen ambil komunikasi atau yang berhubungan dengan industri kreatif gitu, makasih. Kalau lintas jurusan, aku kurang yakin ya, apakah bisa apa enggak terkait beasiswa, karena gimana ya, misalnya aku kan dokter gigi, terus kalau misalnya aku mau ngambil yang nggak berhubungan dengan dokter gigi, nanti penilai beasiswanya kan menilai kayak kan istilahnya kita dikasih beasiswa itu supaya nanti kita selesai itu bisa membangun bangsa sesuai dengan kompetensi kita. Jadi agak nanti istilahnya kayak melenceng gitu jurusan yang kita pilih dengan profesi kita sebelumnya. Tapi aku kurang paham pasti sih kalau tentang lintas jurusan, dan aku belum pernah dengar sih pengalaman lintas jurusan yang beasiswa. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya pengalaman dengar dari temannya atau dari keluarganya yang lintas jurusan gitu, mungkin bisa sharing di bawah ya. Tapi yang aku pernah ini dia bukan lintas jurusan juga sih, tapi dia itu masih nyambung, sangat nyambung banget. Jadi ada satu mahasiswa, dia itu dari biologi, tapi dia ngambil lanjut di kedokteran itu beasiswa. Dia nggak lanjut beasiswa S2 di kedokteran itu tentang penyakit tropis. Jadi emang sangat nyambung jurusannya gitu. Jadi dari biologi dan waktu dia ambil biologi juga itu kalau nggak salah dia itu memang ngebahas kebanyakan tentang penyakit tropis gitu. Jadi kemudian dia lanjut lagi di master, dia ngambil yang tentang penyakit tropis. Jadi emang dibilang lintas jurusan tapi betul-betul masih nyangkut paut gitu. Atau ada yang dari farmasi, kemudian pas S2 nya dia lanjut mikrobiologi, dan itu memang masih nyambung gitu. Jadi kalau teman-teman lainnya ada yang tahu seperti kasusnya teman kita satu ini, mungkin bisa sharing pengalamannya di bawah. Oke, sekian aja dulu dari aku, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan silahkan sharing pengalaman kalian di bawah. Kalau ada yang salah dari aku boleh dikoreksi di bawah. Oke. Dan kalau kalian punya pertanyaan lagi bisa ditaruh di kolom komentar di bawah. Oke, have a nice day.